Dulu Allah Ta'ala itu sendiri dengan keesaannya dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Paham ya? Maka dialah ahad. Perhatikan baik-baik. Dialah ahad. Qul huwallahu ahad. Maka Allah yang sendiri dengan keesaannya ini tidak memerlukan siapapun, dan kenyataannya tidak ada apapun dan siapapun yang bersama Allah. Tidak arasy, tidak kursi, tidak surga, tidak neraka, tidak waktu, tidak tempat. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Jangan pian pikirkan ini yang bila pian pikirkan ya pian bisa gila. Memikirkan wujud Allah tanpa tempat, tanpa waktu. Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Jangan pian pikirkan, karena kau ditimbang lawan apapun. Jangankan Allah, surga saja. Surga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Bagusnya itu surga. Nang kayak apa nang ampun surga yang mau olah surga. Perhatikan, Allah wujud, ada tanpa permulaan dan tidak akan memiliki penghabisan. Allah ada dengan keesaannya dan tidak ada apapun dan siapapun bersama Allah. Jangan tanya tempat, jangan tanya waktu, karena Allah tidak dikurung oleh tempat dan waktu. Paham ya? Tempat itu makan, waktu itu zaman. Tidak ada makan dan zaman, tidak ada tempat dan waktu yang mengurung adanya Allah. Paham? Baik. Kalau kita ada tempat, ada waktunya, tapi Allah tidak ada tempat, tidak ada waktu. Paham inilah? Amun begitu, pian jangan pikirkan, karena saat itu pian kan kedada. Bapak memikirkan sesuatu yang otak pian kada senjangkau. Sudah lupakan itu. Ini martabat yang tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke martabat itu. Allah yang esa dengan kesendiriannya dan dengan keesaannya. Paham inilah? Lalu Allah yang esa itu ingin dikenal. Pertanyaannya, siapa yang akan mengenal Allah yang esa itu jika tidak ada yang bersamanya? Hah? Siapa nang mengakui pian Tuhan kami? Siapa yang mengatakan pian esa kalau tidak ada yang bersama Allah? Siapa yang akan kenal kepadanya kalau dia sendiri dan tidak ada siapapun bersamanya? Jangan dipikirkan, itu berat lah. Jangan tapi dipikirkan, dilewati aja. Sudah, singkat cerita, berarti Allah itu sendiri dengan keesaannya dan jangan pikirkan itu. Singkat cerita. Lalu Allah ingin dikenal. Allah itu zahirun, Allah itu batinun. Allah itu apa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu Sekarang Allah yang batin tadi, ngaran batin itu terlihat kada? Nampak kada? Diketahui kada? Kada diketahui, makanya batin. Ini yang dimaksud ulama, wahwa ta'ala al-mutajalli li dzatihi bi ismihil batin. Dialah Allah yang bertajalli kepada dirinya sendiri. Jadi Allah itu menyatakan, aku na Tuhan. La ilaha illa ana. Kada ada Tuhan selain aku, ya Allah. Berarti dia sendiri yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Karena memang ada cuma Allah. Lalu yang batin itu, yang tidak terlihat itu, yang tidak ada waktu dan tempat itu, ingin benampak, bahasa kita dalam tanda kutip. Lalu dikatakan walamma arada subhanahu wa ta'ala, ini ahad kan Allah, ini ahad kan. Walamma arada subhanahu wa ta'ala ayyatajalliya bi ismihi zahir, ketika Allah ingin benampak dengan namanya zahir, terlihat wajahnya, faqabada qabdatan min nurihi wa qala kuni muhammada. Lalu ada Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah aslu kullil mawjud, asal dari semua yang ada ini ada Muhammad. Intinya ada sekarang Muhammad, tapi saya sudah Muhammad itu diambil dari isim maf'ul, tetapi di saat yang sama diambil dari isim makan dan isim zaman. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun hammid la tuhammid muhammadun muhammadun.
Kenapa Muhammad itu diambil dari kalimat isim makan? Cakap dalam surah itu isim makan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makanu tajallil ilahiyah. Karena dengan adanya Muhammad itulah dimulai adanya tempat. Sebelum ada Muhammad, kada ada tempat. Begitu Muhammad ada tempat. Nyatanya Muhammad ini dulu yang menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Nampak Allah di diri Nabi Muhammad dengan segala kudrat, iradat dan segala macam kesempurnaannya. Jelas apa jelas? Waktu pun dulu tidak ada, dan waktu itu pun ada bersama dengan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini diambil juga dari isim zaman. Kenapa Nabi diambil dari isim zaman namanya itu? Maka ujar ulama li'annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu zamanit tajallil ilahiyah. Karena awal tajalli Allah yang nampak bagi makhluk itu adalah bersamaan dengan wujudnya Sayyidina Muhammad. Jadi dengan wujudnya Nabi Muhammad bertepatan dengan adanya tempat Allah bertajalli dan adanya waktu bertajallinya Allah SWT. Jadi bersamaan dengan adanya itu, maka adalah juga tempat dan waktu. Berarti adanya tempat dan waktu bersamaan dengan adanya Muhammad. Sebelum ada Sayyidina Muhammad, kada ada tempat, kada ada waktu. Jadi pahami ini baik-baik. Lalu sebenarnya dikenallah di langit itu, jangan an langit karena ada pulang madakan Allah bertempat. Intinya Allah hanya Allah, dan sekarang ada Allah dan Muhammad. Itulah kenapa di langit nama itu hanya disebut dengan Ahmad. Karena jika Ahmad itu dipisah, jadilah Ahad dan Muhammad. Pahamlah? Pahamlah? Muhammad bila dimasukkan ke dalam kalimat Ahad, jadilah Ahmad. Ahmad bila dibuang mimnya, jadilah Ahad. Ahmad keluarkan mim berdiri sendiri, jadilah Muhammad. Artinya Muhammad dan Ahad itu kada berpisah. Kisah di dunia begitu turun ke dunia jadilah Muhammad. Tetapi di langit Ahmad. Pian kira pian memuji Nabi itu sampainya ke Nabi kah? Pian pikir begitu. Memuji Nabi, puji bihimat Nabi yang dipuji. Ujar almarhum Abah Guru itu tambusakan nangis. Karena Muhammad itu biar kayak apapun itu kan isim maf'ul. Mesti ada fa'il di situ kan. Bagusnya guru sirat jar. Guru sirat bila mau olah teh nyaman banar. Itu hakikatnya kan ada memuji tehnya, Bang. Hah? Pian tahu kayak apapun pian memuji Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah tempat tertumpuknya semua pujian, tapi hakikatnya yang dipuji itu cuma satu sebenarnya. Itulah kenapa di kalimat Al-Quran yang pian baca setiap hari dalam setiap salat, alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah itu alif lam lil istighraq. Alif lam itu menunjukkan bahwa semua hamdun, semua pujian tidak akan pernah bisa diberikan kepada yang selain Allah. Mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah, bukan segala puji. Bukan artinya kita memuji Tuhan, bukan. Artinya alhamdulillah semua pujian itu memang milik Allah, bukan milik yang lain selain Allah. Itu kayak itu maksudnya. Itu maksud daripada alif lam lil istighraq. Habis-habis semua pujian itu ampun Tuhan, jangan ada yang selain Tuhan. Artinya ketika pian memuji habis-habis kepada Nabi, hakikatnya pian sedang memuji Allah. Jangan pian kira memuji Nabi, memuji Allah ini sesuatu yang berbeda. Kada. Memuji Nabi, memuji Allah.